Kemudian kita lanjut pada settingan Micmon, di mana aplikasi Micmon saya sudah download. Kalian bisa cari di Google aplikasi Micmon, kemudian diekstrak, kemudian kita jalankan. Di sini ada aplikasinya, dia aplikasi portable, jadi kita tinggal download, ekstrak, dan di dalam folder kita langsung jalankan. Jalankannya adalah dengan klik kanan run administrator, kemudian yes, dia akan otomatis jalan. Ini allow dulu. Nah, dia akan dapat IP 2.2. Saya menggunakan IP 2.2 pada jaringan Micmon, pada IP address Micmon, karena IP Micmon ini, IP komputer Micmon ini satu jaringan dengan IP address yang ada pada jaringan Mikrotik port internet Anda. Karena IP internet Mikrotik yang Anda gunakan adalah 192.168.2.0/24. Maka saya akan pilih salah satu, yaitu 2.2. Tinggal nanti kalian tidak perlu melakukan menghidupkan Micmonnya, karena ini akan aktif, sudah saya aktifkan di pada PC yang berbeda. Kemudian setelah ini nanti teman-teman tinggal membuka browser dan memanggil IP 192.168.2.2-nya. Seperti ini. Nanti seperti ini, dan user passwordnya adalah Micmon, passwordnya 1234. Micmon, user passwordnya Micmon, terus passwordnya 1234, login. Sebelum kita praktek ini, saya akan lepaskan ini dulu, karena saya akan pindahkan Micmonnya ke PC yang saya sudah sediakan. Tadi saya hanya memberitahu bagaimana mengaktifkan aplikasi Micmon ini. Saya stop terlebih dahulu, kita tutup. Saya aktifkan di PC yang lain aplikasi Micmonnya. Jadi nanti teman-teman sudah bisa panggil langsung pada browsernya, karena Micmonnya sudah aktif. Sudah saya aktifkan aplikasi Micmonnya pada PC yang lain, maka saya akan menggunakan PC ini hanya untuk mencoba jaringan lokal dan menggunakan jaringan seperti ini. Kemudian kita klik Micmonnya, kita buka browsernya, kemudian kita panggil aplikasi Micmonnya 2.2. Oh iya, kita lupa mengaktifkan jaringan ini. Kita setting IP-nya otomatis supaya terhubung dengan jaringan yang ada pada jaringan lokal di port 2. Terpanggil ya. Pada jaringan komputer ini menggunakan IP pada IP lokal, yaitu kita bisa lihat di sini IP-nya adalah status detail 100.100 ya, sesuai dengan DHCP pada jaringan lokalnya. Ini kita login. Di sini ada usernya adalah Micmon dan passwordnya 1234. Kemudian kita masukkan Micmon. Kemudian
Passwordnya 1 2 3 4. Login. Kemudian apa yang dilakukan pertama adalah tambahkan routernya. Maksudnya router kita yang tadi kita setting, kita harus hubungkan dengan aplikasi Micmon jadi server Micmon dihubungkan ke Mikrotik yang tadi kita setting. Misalkan saya namakan router, kita registrasikan nama routernya, saya bebas ini, boleh dengan nama yang kalian suka, tapi saya akan namakan router, terus ini nama sebaiknya nama kalian. Kemudian IP yang tadi kita masukkan, IP yang mana? IP yang ada pada internet kita, pada port 1 2.3. Kemudian username-nya siswa, karena tadi kita registrasikan nama siswa. Kemudian passwordnya 1. Terus hotspotnya kita beri nama hotspot 1. Kemudian DNS name-nya sama sekolah.sth.id. Ini kita biarkan seperti biasa. Kemudian kita save dulu. Setelah kita save, kita tes ping, sudah terhubung, misalnya oke, lalu kita konekkan. Nah, kalau sudah connect, tandanya seperti ini. 2 item ini, lihat Half-Light 9412D-nya. Kemudian ini keadaan CPU load-nya. Kemudian sebelum kita membuat voucher, kita harus menambahkan user profilnya. Di sini klik kanan user profil, kemudian add profil. Saya beri nama harian, address poolnya HS pool 1, di mana kita lihat ini, kita pilih, kita login dulu, kita pastikan siswa, kita pastikan jaringan yang akan digunakan wireless itu adalah IP-nya, addressnya adalah WLAN-nya itu adalah 201.1/24. Ini kemudian di DHCP kan tadi di sini DHCP server ini menggunakan DHCP pool. Kalau yang wireless itu menggunakan HS pool 1. HS pool 1. Ya, kita gunakan HS pool 1. Jadi kita pilih HS pool. Jadi sebenarnya ketika kalian sudah add router dan terkoneksi, maka Mikrotik dan Micmon ini sudah terhubung, sehingga Micmon bisa mengambil informasi dari router yang kita setting. Jadi ini terbaca ini ya, sesuai dengan apa yang ada di Mikrotik ini. HS poolnya kita lihat pool. Nah, ini ada 2 ya. DHCP pool untuk jaringan lokal dan HS pool 1 untuk jaringan wireless. Kemudian kita pilih HS pool, share di share 1 karena 1 voucher 1 orang. Kemudian kita atur 1 M saja, atau bisa 512K. Kalau kilobyte berarti 512K / 512K. Artinya adalah uploadnya dan downloadnya adalah 512K dan 512K. Expired modenya boleh dengan remove record. Kemudian validasinya 1D. Price-nya kita tulis harganya 4.000, nanti akan tertulis di dalam vouchernya 4.000. Kemudian di sini tetap biarkan saja. Kemudian kita save.
User profile yang sudah ada akan aktif name seperti ini. Ya, jadi nanti di hotspot tadi kita lihat user profilnya ini Aryan ini kita buat tadi di Micmon-nya. Jadi karena kita tadi bilang sudah terhubung, terkoneksi, dia akan membuat konfigurasi di dalam MikroTik secara otomatis. Nanti usernya ini masih kosong, masih ada kosong. Nanti kita akan buat user secara otomatis random sesuai dengan permintaan, yaitu 20 orang, 20 voucher. Kemudian kita close dulu. Cara buatnya adalah di dashboard, kemudian di generate, kemudian kita tulis 20, kemudian hotspot 1 kita taruh. Yang akan tampil pada vouchernya ada username dan password. Panjang lengthnya adalah, jadi usernya nanti ada 4 angka atau 4 huruf ya, dan passwordnya sama. Kemudian karakternya random ABCD boleh. Kemudian defaultnya jangan lupa kita gunakan profil harian, karena nanti tadi kita buatnya hariannya. Terus biarkan ini sudah, tinggal di generate. Setelah di generate jangan lupa di print. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Ini kita print saja PDF, nanti kita akan simpan. Kita print, ditaruh di terserah kalian, atau di picture boleh, voucher internet, bebas namanya, save. Nanti kita boleh tutup ini. Sesudah kita itu nanti akan terbuat seperti ini vouchernya. Kalau kita klik ini akan terlihat ini. Kita lihat ya, seperti itu satu-satu. Tapi ini terus iya, uptime-nya masih kosong, semuanya masih kosong, penggunanya juga masih 0 byte. Kemudian kalau mau barcode juga sama, print barcode dengan plus barcode ya, sudah ada plus barcode-nya. Kemudian kita lihat di MikroTik kita apakah usernya sudah terbuat secara otomatis ya. Ini otomatis vouchernya, usernya terbuat seperti ini. Nanti masih 0 juga sama. Kemudian sudah selesai vouchernya, kita akan coba bagaimana mencoba voucher yang akan kita koneksikan. Oh iya, sebelum kita aktifkan menggunakan WiFi, maka kita akan cek terlebih dahulu wirelessnya. Wirelessnya ini kita sudah setting belum ya? Oh, wireless. Nah, wireless ini kita setting sebagai AP bridge. Kemudian SSID-nya adalah nama siswa, @proxy, saya siswa @proxy UKK, nama dari SSID-nya. Apply. Ini AP bridge. Oke. Sudah. Kalau sudah, kita akan coba jaringan wireless yang akan kita aktifkan. Jadi saya putuskan terlebih dahulu ini, tutup. Kita akan coba voucher yang akan kita lakukan. Yang kita lakukan adalah login menggunakan voucher. Voucher yang sudah kita simpan tadi. Ini ya, ini Micmon. Nah, VNTB. Jadi nanti kita buka ini. Lalu kita sini klik, kita disable dulu kabel jaringannya biar kita tahu. Kita disable jaringannya.
kita tutup dulu. Kemudian kita siswa proxy UKK, ini kita klik connect. Nah, ketika wirelessnya di setting, atau kalian bisa gunakan HP, kemudian nanti akan muncul login seperti ini. Atau ketika memang tidak muncul seperti ini, kalian bisa manual. Ketika yang penting jaringannya sudah terhubung, kemudian kalian bisa buka browser, kalian ketikkan sekolah.sch.id, karena ketika tadi kita setting hotspot, terakhir kita tulis sekolah.sch.id, atau kalian bisa panggil dengan IP-nya 2.200.1. Nah, ini boleh seperti ini. Kemudian kita tes tadi user password yang ada pada vouchernya, kita tes. Nah, kita masukkan. Ini username-nya yang pertama ini VNTB, kemudian passwordnya 6838. Kita tes. Ya, di sini belum terkoneksi ya, karena belum terhubung, belum login hotspot. Ya, VNTB kecil semua. Kemudian passwordnya 6838. Connect. Nah, setelah kita connect seperti ini, maka dia akan menampilkan seperti ini. Dia akan dapat IP, kemudian hi VNTB, ini sudah bisa ya. Ini kalau kita coba, kita tes. Nah, ketika kita coba jaringan sudah login, maka dia akan terkoneksi. Sudah ada internetnya. Tadi belum. Kemudian kita coba klik Google, apakah bisa? Oh, bisa. Kemudian klik YouTube, oke. Ya, karena kita tadi settingnya 512K, jadi agak lama. Kemudian pas upload download 512K, maka akan jaringan agak lama. Kemudian kita akan coba, tadi aturannya adalah wireless ini katanya bisa ngeblok linux.org karena sudah diarahkan tadi pada web proxy. Kita buka, kita disable saja ini, jangan diteruskan. Kita buka linux.org, enter. Kita tutup dulu sebentar. Ternyata ini masih bisa. Ini kita lihat terlebih dahulu. Kita ke Winbox-nya, connect. Sini. Kita coba lihat web proxy-nya. Kita lihat enable, kemudian NAT-nya port 80. Ini kemudian action NAT-nya redirect 80. Ini masih belum berfungsi, maka
Saya akan coba ganti saja portnya. Atau kita lihat pada catatan saya kemarin coba portnya diganti, IP web proxy-nya ini saya ganti 3128, kita apply. Kemudian di sini juga 3128 apply. Redirect log ini juga sama, port 80 sama. Oke. Kemudian kita lihat satu, jaringan ini sudah jalan apa belum. Kita web proxy-nya kita buka lagi, kemudian aksesnya linux.org-nya kita pakai www, kemudian kita deny live. Oke, kita buka browser yang lain, kita panggil www.linux.org, enter. Nah, setelah saya ganti ini bisa, jadi saya gunakan portnya tadi beda ya, beda IP-nya. Port pada web proxy saya ganti, kemudian pada firewall-nya juga saya ganti. Jadi ketika kalian menemukan proxy-nya tidak jalan, maka kalian boleh ganti seperti ini. Kemudian kita coba lagi mengenai download MP3 dan download mKV. Maka saya akan coba di Google, tulis index.mp3, nanti akan tampil seperti ini. Kamu bisa klik indeks mp3 ini. Nah, kalau kita klik mp3 ini, maka dia akan di drop. Kita klik, nah ini, jadi tidak diperbolehkan, di deny. Sedangkan ketika kita pengen yang mKV, indeks mKV, nah ini kita klik sini, kita download yang mKV, diklik, maka dia akan di deny, dia akan di blok, tidak boleh. Dicatat di sini. Catatannya lihat seperti biasa pada akses. Dari sini sudah ya. MP3 sudah kena, mKV juga udah kena, linux.org juga kena. Kita coba lagi. Kita back saja, kita download yang mKV yang ini. Seperti itu. Maka dia nah ini sudah 2. Jadi tujuan pada jaringan yang kita setting pada blok ini sudah berhasil dan ini sudah berhasil. Nah, tinggal kita mencoba memblok mengenai jaringan lokalnya. Jaringan lokal kita akan copot wirelessnya saja. Wireless kita copot, kemudian kita akan buat network. Kita lihat tadi kita blok ya, disable, kita enable dulu. Kita akan tes dapat IP berapa ini, 100.100, berarti
nanti 100.100 ini adalah tidak dapat ping ke klien wireless ya. Pada klien wireless saya akan ping ke 200.1 saja. Kita tes CMD. Nanti kalian bisa tes dengan ngeping ke handphone. Ketika kalau handphone kalian sudah terkoneksi dengan voucher internet yang kalian buat sendiri, terus dapat IP, lihat IP-nya berapa, nanti ping dengan menggunakan CMD IP dari wireless client atau dari HP kalian, atau kamu bisa ping ke jaringan 200.1 yaitu jaringan wirelessnya. Ping seperti ini. Kalau IP aturannya adalah 200.100 itu 100.100 itu tidak bisa ping ke klien wireless atau ke jaringan 200.0/24. Nah, ini berarti kalau jaringan, kalau ngeping ke router ya, berarti jaringan ngeping ke router harusnya bisa, karena dia tidak terblok. Ping 192.168 100.1. Nah, ping ke router bisa. Coba kita akan coba ping, kita akan rubah menjadi IP salah satu dari ini, apa yang ini 2-50. Kita tes IP-nya. Kita tes 2.5. Oh, 105. Ini 101. Ini 888. Kita tes, sudah detailnya 105. Coba kita ping ke tadi bisa. Ketika kita menggunakan IP 100.100 ping ke MikroTik 100.1 bisa. Sekarang kita udah coba. Nah, request timeout itu kita tes pada aturan yang membatasi mereka, yaitu adanya di firewall di sini ya, di sini. Nah, ini ya, dia akan terisi. Jadi sudah tertangkap bahwasannya ada yang ping ke router dan ada yang ping ke klien di jaringan wireless ya. Oh, terus jaringan internetnya bisa tidak ini? Kita tes pada jaringan ini, bisa tidak? Kita buka dulu Google. Oke, bisa. YouTube bisa ya.